Nah, barusan kita sudah melihat juga tuh ada apa ya, video cuplikan dari penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi religi luar negeri, bukan di Indonesia aja, ternyata banyak kayak Maher Zain dan lain-lain. Nah, Mas Sophie kan salah satunya nih gitu ya dari Indonesia. Pernah nggak kepikiran atau bahkan udah pernah berkolaborasi dengan musisi musik religi dari luar negeri? Ada yang datang, cuman kita bicara secara manajemen belum bisa ketemu gitu. Karena kadang-kadang teman-teman musisi luar tuh kalau ke Indonesia itu kitanya itu jadi anak buahnya. Oke, kamu masuk ke sini sama saya, tapi saya oke dong masuk ke negara kamu. Mereka nggak mau. Enggak dong, kami kan internasional gitu. Aku bilang nggak bisa gitu. Harusnya sama-sama. Silakan sama yang lain. Tapi misalnya ditanya ada nggak mungkin cita-citanya Mas Opik pengen berkolaborasi dengan siapa sih kalau musisi Mas Opik yang belum kesampaian? Saya ngefans berat sama Michael Jackson sebenarnya. Wih, sama ya. Cuma saya nggak bisa ketemu waktu masih hidup. Ya, iya, saya ngefans ya. Kebayang nggak? Jadi kebayang tuh dia menuliskan sampai akhirnya dia hijrah menjadi Islam gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Saya pernah lihat musisi Afrika atau apa, dia menyanyi genre apa sih namanya? Rap. Reggae. Reggae. Yang memperkenalkan Muhammad sebagai Rasul. Ada itu yang apa rambutnya, saya lupa siapa namanya. Jadi banyak. Coba ketika Rehan, negara Jihan memperkenalkan Wal Asr dengan lagu, ya kan? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Itu kan ayat. Manusia berugi kecuali satu beriman, dua beramal soleh, tiga nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu terjemahan Al-Quran. Ada juga yang ada yang lagu doanya Rasulullah ketika menikah kan, barakallah. Itu kan doanya Rasulullah ketika menikah. Itu boleh seperti itu. Jadi menurut saya tidak semua ya lagu itu haram. Bahkan bisa jadi dia adalah sebuah dakwah, nasihat. Nah, terpulang kepada jenis dan isi lagu itu. Kesimpulannya kalau lagu itu membuat kalian lupa kepada Allah, ya sudah pasti. Oke. Kayak gitu. Mas Sophie, kalau suka dukanya membuat lagu-lagu religi itu apa? Boleh diceritain nggak? Banyakan sukanya apa dukanya? Jadi satu hal yang paling berat sebenarnya ketika kita itu dianggap orang soleh dengan menyanyi dengan ini, padahal kita tahu kartu kita. Itu yang beratnya di situ. Jadi otomatis wah ini yang saya tulis ini harus yang saya kerjakan, harus yang saya bisa, yang saya gampang. Jadi nggak semacam kaburo maktan itu, Allah benci itu sama orang yang dia ngomong tapi nggak dikerjain. Saya tulis apa yang saya ngerti aja, apa yang saya lihat, saya rasakan. Terus datang saya ke guru, saya harus bicara apa, keadaan ini butuh apa, saya tuliskan di situ. Misalnya, oh kamu ini buminya lagi begini, alamnya, saya coba tulis tenang. Ya sambil doa gitu. Jadi minimal ketika saya menyanyikan itu, ini doa saya kepada semuanya ya, tenang. Seperti saya menenangkan kawan-kawan, menenangkan keluarga. Nah ini alam ini juga keluarga kita, alam ini adalah saudara kita yang kita semua bersujud kepada Allah. Nah, kayak gitu. Mas Sophie, kira-kira dari sekian puluh lagu ataupun kalau tidak boleh katakan ratusan, yang paling Mas Sophie senang, yang mewakili hati itu gimana? Mungkin ada cerita sendiri. Ada ceritanya. Jadi Ustadz, karya itu seperti anak-anak kita Ustadz. Jadi manapun dia adalah indah. Kalau tetangga kita bilang yang keriting ini lebih cantik, yang ini lebih ganteng, yang ini lebih bagus, itu biar mereka. Jadi semuanya sama. Tapi momen ada saya menemukan ketika saya di makam Baki gitu, ketika saya duduk situ tiba-tiba ada inspirasi gitu ya. Allah bi husnil khatimah, sambil doa di kuburan itu, ya Allah biha. Kayaknya kuburan tuh nanya, kira-kira kamu husnul khatimah gak gitu. Wah. Nah itu jadi pertanyaan, kemudian saya tulis terangkanlah. Ya, itu jiwa yang berkabut. Ngingetin kita ya Pak Ustadz, lo bakal minta, mati. itu kan doa. Ya Allah biha. Kami minta kepadamu, matikan kami dalam husnul khatimah. Itu kan kalau Anda lakukan malam hari, hening,
seolah-olah Allah melihat kita butuh pertolongan Allah dan kita penuh dengan maksiat, lalu menyanyikan itu sampai ke hati, insya Allah biasa tanpa kita sadari meneteskan air mata. Insya Allah. Karena ada orang tersentuh hatinya dengan syair, ya itu semua karunia Allah. Maka dimanfaatkanlah kecenderungannya itu untuk memasukkan dakwah. Ada orang cenderung dengan syair-syair, kita manfaatkan untuk mengisi itu. Ada orang mungkin dengan cenderung dengan suara-suara gitarnya, dimasukkan begitu. Coba bandingkan dakwah tentang kematian yang dimasukkan dengan intro-intro musik seperti lagu tadi, Ya Allah biha, itu lebih gampang masuknya. Karena memang Allah mengkaruniai kita itu ada seni. Ada memang seni dalam hidup kita ini, membuat hidup kita jadi indah. Tinggallah seni itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Opik. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah komersil, tentunya dong yang namanya ada hasil karya diapresiasi, ada nilainya gitu. Mas Opik misalnya berdoa nih sama Allah mudah-mudahan menghasilkan benefit atau keuangan finansial buat saya. Jadi gini, khusus gini. Jadi saya menulis nasihat buat diri saya sendiri. Jadi ketika saya menulis kemudian sudah ada muncul rasa ingin dipuji, biasanya berhenti. Karena biasanya nggak laku nih. Oh gitu. Jadi udah enak-enakin, udah ngulang-ngulang dia enak-enakin supaya nanti orang seneng, ini biasanya nggak jadi. Jadi harus yang mulus, tulus, murni gitu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar. Jadi ini kalau udah ingin dipuji selesai. Nah, waktu itu saya nulis gimana caranya ini? Aku nggak bisa nulis, ya Allah mohon. Allah engkau dekat. Langsung gitu. Jadi misalnya gitu, saya menuliskan itu nasihat buat diri saya sendiri atau ungkapan saya ingin memujimu ya Allah, saya ingin mengenal kekasihmu, saya ingin mendapat apresiasi dari kekasihmu. Berarti niatnya dulu Mas Opik ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa taraji afatayaji. Jadi kayaknya ini kayak terhubung gitu, ada sesuatu. Makanya Yai Sepo itu, ya kamu wusulnya itu pas kamu nyanyi itu gitu. Pas hadirnya kita zikir gitu ya, apa gitu. Masuknya pada di situ. Ya sudah. Jadi nggak bermuluk-muluk. Jadi saya sedang menasihati diri saya sendiri dengan syair saya. Yang lainnya kalau mereka dapat inspirasi, tentu ini kemurahan dari Allah. Gitu. Kalau lagunya bonus Jadi itu kalau belakangan. lagu booming, hits, bonus dari Allah. Ya, yang penting niatnya dulu buat Allah. Satu lagi. Setiap menulis pasti itu saya niatkan ini lagu terakhir saya. Kenapa gitu? Karena pasti saya mengerjakan yang terbaik.